Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengambil langkah tegas untuk menggugat 3 perusahaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 3 perusahaan itu yakni Indosat, Graha Lintas Properti, dan Sisindosat Lintas Buana. Kepala Biro Komunikasi Kemenparekraf, I Gusti Ayu Dewi Hendriani, menyatakan gugatan itu untuk mengembalikan aset milik negara yang sempat dikerjasamakan dengan Graha Lintas Properti, serta terkait kerjasama yang pernah diteken waktu lampau. Dalam perjanjian yang pernah ditandatangani ketika kementerian masih bernama Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi, Graha Lintas Properti mendapat hak pemanfaatan aset berupa tanah dan bangunan untuk jangka waktu tertentu. Namun, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan kerjasama itu tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Pengacara Kemenparekraf, David Tobing, mengungkapkan pihaknya meminta pengadilan mengabulkan sejumlah gugatan. Di antaranya, menghukum tergugat untuk membayar kontribusi dan keterlambatan pembayaran 14 miliar rupiah ke kas negara, membayar uang paksa atau duangsom 10 juta rupiah per hari dari setiap keterlambatan. Selain itu, juga menghukum tergugat untuk memberikan hak penggunaan objek bangun guna serah yang terletak di Gedung Sapta Pesona B, Jalan Budi Kemuliaan 1 Nomor 2, Jakarta Pusat. Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta bagi wajib pajak perorangan atau badan yang belum mengungkapkan harta perolehan untuk mengikuti Tax Amnesty Jilid 2 dari 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Sebab menurut Sri Mulyani, bila tidak jujur melaporkan harta perolehan, bakal ada sanksi yang menanti. Tak tanggung-tanggung, sanksi bisa mencapai 200%. Sementara bagi wajib pajak yang belum mengungkapkan pajak sampai dengan 2015, maka Direktorat Jenderal Pajak akan memberlakukan tarif pajak penghasilan final dari harta bersih dengan tarif 25% untuk badan usaha dan 30% untuk orang perorangan. Selain itu, bagi wajib pajak yang belum mengungkapkan pajak dari 2016 hingga 2020, dan apabila nantinya ditemukan oleh DJP, maka akan dikenakan PPh final dari harta bersih sebesar 30%. Sri Mulyani juga mengklaim bahwa pihaknya dapat memungut pajak kepada wajib pajak yang menyimpan hartanya di luar negeri dengan meminta bantuan sejumlah negara. Nantinya, otoritas pajak setempat akan memungut pajak atas nama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Meski banyak tekanan pada penggunaan batu bara, nyatanya permintaan masih saja tinggi. Pada Kamis, harga batu bara kembali melesat 5,82% dari perdagangan sebelumnya. Hal ini sekaligus menandai kenaikan harga batu bara selama 8 hari beruntun. Di pasar ICE Newcastle, harga batu bara ditutup pada level 179,1 dolar Amerika Serikat per ton. Total kenaikan selama 8 hari berturut-turut sebesar 23,86%. Kenaikan harga gas menjadi latar belakang lonjakan harga batu bara. Harga kontrak gas untuk pembangkit listrik di pasar Belanda yang menjadi acuan Eropa berada di 145 euro per megawatt hour dan mendekati rekor tertinggi sepanjang sejarah yang tercipta pada Oktober lalu. Tak hanya itu, pasokan gas yang terbatas membuat pembangkit listrik beralih ke batu bara sebagai sumber energi premier. Berbeda dengan langkah yang diambil The Federal Reserve, Bank Sentral Inggris atau Bank of England mencuri start dengan mengerek suku bunga acuannya terlebih dahulu. Bank Sentral Inggris resmi menggerek suku bunga dari 0,1% menjadi 0,25%. Kenaikan suku bunga ini sukses menjadi kejutan bagi pasar dan berada di luar prediksi. Bank Sentral Inggris pun mengklaim harus mengambil langkah serius, bahkan ketika varian baru Omicron melanda Inggris. Pasalnya, ada potensi kenaikan inflasi di Inggris yang bisa mencapai 6% atau 3 kali lebih tinggi dari target sebelumnya. Pada November, Inggris mencatat kenaikan inflasi ke level tertinggi 10 tahun, yakni 5,1%. Kenaikan inflasi disebabkan pertumbuhan ekonomi yang lemah sehingga memicu stagflasi. Perang dagang antara Amerika Serikat dan China kembali memasuki babak baru. Kali ini, Presiden Amerika Serikat Joe Biden memberlakukan pembatasan perdagangan dan sanksi pada 34 entitas China. Dua hal menjadi alasan, yakni pelanggaran hak asasi manusia
dan dugaan pengembangan teknologi seperti senjata pengontrol otak serta ancaman terhadap keamanan Amerika. Langkah ini dilakukan dua lembaga sekaligus dalam satu hari, yakni Departemen Perdagangan dan Departemen Keuangan Amerika. Data Departemen Perdagangan menyebut pembatasan perdagangan diberlakukan ke Akademi Ilmu Kedokteran Militer China dan 11 dari lembaga penelitiannya. Lembaga ini dituduh membuat senjata pengontrol otak meski tak dijelaskan lebih lanjut. Terdapat pula 4 perusahaan China yang di-blacklist karena peran besarnya dalam modernisasi militer negeri Xi Jinping. Salah satunya pembuat drone DJI. Lalu ada 5 perusahaan lain yang diduga mencoba mencuri teknologi Amerika dan diyakini merugikan ekonomi Amerika miliaran dolar. Di hari yang sama, Departemen Keuangan Amerika juga menjatuhkan sanksi ke entitas teknologi China, di antaranya Cloudway Technology, Downing Information Industry, Leon Technology Company, dan MEGVII Technology.